Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke Pak. Eh, eh, saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya dengan rekan Bapak ya? Iya. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Tadi beliau menelpon saya katanya mau curhat terkait masalah yang dihadapi. Oke Pak. Oke baik Pak. Saya di sini akan melakukan observasi Pak, mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan nantinya ini Pak. Ya, dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching. Sebenarnya Pak, sebelum memulai ini Pak, kita akan mendiskusikan sedikit Pak terkait dengan kegiatan Bapak melakukan coaching dengan Bapak. Siap, siap Pak. Oke. Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching yang sesuai dengan prinsip Alfirta Pak? Oh ya, siap, siap. Oke, ya Pak. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan Pak? Sangat berkenan. Oke. Kira-kira Pak terkait dengan kompetensi ini Pak, terkait dengan kompetensi coaching ini Pak, apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya pada saat melakukan coaching? Oh iya. Yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi kehadiran yang penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot baik. Bagus sekali Pak. Nanti saya akan membantu untuk mengamati ya Pak. Iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini lebih meningkat. Kemudian ada kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak. Oke Pak, luar biasa Pak. Kalau begitu nanti saya akan lebih Bapak lebih fokus mengamati pada dua kompetensi tersebut ya Pak. Siap, saya bisa memfasilitasi coaching untuk saya menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Saya rasa cukup Pak, bisa dipanggil rekannya Pak. Siap, saya panggil Pak ya. Ya. Mohon izin Pak ya. Ya. Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya Pak, apakah Bapak ada waktu luang? Ya, hari ini ada Saya ingin membicarakan sedikit permasalahan yang saya hadapi. oh iya baik. Kira-kira persoalan apa yang memang harus dibicarakan pada sore hari ini? Jadi begini Pak, kan sedang menjalani ujian semester. Saya ini pusing dengan persiapan ujian semester. Saya itu takut anak-anak itu mereka mendapatkan nilai kurang bagus dalam pembelajaran materi pecahan Pak. Oh, jadi persoalannya ini kekhawatiran ibu terkait dengan kesiapan anak-anak terkait dengan materi pecahan ya. Iya Pak. Kira-kira sampai sejauh mana sudah ibu lakukan dalam hal mengatasi persoalan ini? Jadi saya selama ini mengajar, saya sudah menggunakan beberapa metode untuk dalam pembelajaran materi pecahan. Nah, tapi saya rasa ada beberapa siswa memang yang bukan belum tuntas, masih bingung Pak. Jadi saya takut jangan sampai nanti mereka mendapatkan nilai merah pada ujian semester ini. Oh iya, jadi ada beberapa siswa ini yang menjadi kekhawatiran ibu ya.
apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk lebih mengundang minat anak untuk melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, saya juga sudah melakukan pembelajaran karena ini saya sudah berkelompok dengan siswa, dengan mereka, apa yang mereka mau. Saya sudah menerapkan, cuma ada memang satu dua orang siswa itu yang masih terlihat bingung-bingung Pak dalam menyelesaikan soal pecahan. Jadi saya tuh kayak pusing seperti itu. Padahal selama ini saya juga sudah menggunakan beberapa metode. Saya sudah menggunakan apa metode seperti kalau pecahan itu kan biasanya kan anak-anak kan lebih suka kayak lebih ke gambar-gambar gitu kan. Saya sudah menggunakan itu, tapi saya rasa kayak masih belum efektif. Efektif ya Ibu. Berarti dari proses pembelajaran di kelas, hal apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi dari beberapa siswa tersebut yang menurut Ibu belum maksimal dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, seperti yang tadi saya bilang Pak, saya juga menggunakan beberapa metode pendekatan, saya juga sudah mendengar minat mereka, apa yang mereka mau. Cuma itulah permasalahannya tadi. Mungkin di sini saya mau menggunakan elemen visual mungkin untuk mengatasi apa permasalahan yang ada. Menurut Pak kira-kira itu bagus tidak ya kalau saya menggunakan? Iya, cukup luar biasa. Mungkin kalau kita melihat dari minat dan bakat siswa, mungkin alangkah bagusnya ketika mungkin siswa dengan menggunakan metode yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, mungkin Ibu juga bisa melakukan proses pembelajaran dengan gambar-gambar atau mungkin video pembelajaran, sehingga dengan konten-konten itu lebih memudahkan, memberikan gambaran kepada siswa untuk lebih bersemangat lagi mengikuti proses pembelajaran, sehingga persoalan yang tadi bisa dengan sedikit demi sedikit bisa teratasi. Satu hal lagi mungkin Ibu juga harus melakukan dalam PPP itu juga harus dimasukkan juga kompetensi sosial emosional, sehingga mungkin Ibu bisa lebih memahami sosial emosional anak di dalam kelas ataupun setelah selesai terus pulang ke rumah masing-masing. Iya. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Mungkin nanti saya akan mencobanya. Saya akan menggunakan seperti yang tadi Pak bilang, pembelajaran berdiferensiasi. Memang sama ini saya sudah melihat keterampilan siswa, tapi untuk pembelajaran diferensiasi itu kan ada proyeknya, ada ininya kan, apa namanya, ada konten, ada kontennya, ya, ada proses dan ada produk. Ya. Jadi mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan juga mungkin saya bilang saya akan menggunakan lebih visual dengan dan mereka bisa mendapatkan kita tidak bingung lagi mungkinnya dalam pembelajaran untuk menyelesaikan masalah pecahan. Oh iya. Jadi saya sangat memberikan apresiasi dari usaha Ibu. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan bisa membawa hasil yang positif dan bisa merubah cara dan proses belajar anak, sehingga mungkin konsep yang disampaikan dengan pecahan kita dengan mudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada lagi hal yang perlu dibicarakan pada kesempatan sore hari ini? Saya rasa Pak, saya juga sudah menemukan solusi dari kebingungan saya menjelang persiapan akhir semester ini. Setelah semester berikut mungkin saya akan menerapkan apa yang telah kita bicarakan tadi. Terima kasih atas waktunya Pak, akan mendengarkan keluhan saya. Jangan bosan-bosan. Siap.
nanti kalau ada permasalahan lagi mungkin saya akan berbagi lagi dengan Pak Amul. Iya, dengan senang hati. Mungkin begitu dulu Pak. Iya. Ya, terima kasih atas curhatan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman juga kepada saya pribadi ya. Mungkin persoalan ini bisa kita selesaikan dengan cara yang baik lagi, dan feedbacknya di depan lebih memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik belajar dengan efektif. Mungkin sampai di situ saja pembicaraan kita ya hari ini. Ya Pak, terima kasih banyak Iya, atas waktunya. Saya mohon pamit Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Pak? Alhamdulillah. Sudah melakukan proses coachingnya Pak? Alhamdulillah baik, dan tadi baru selesai kita lakukan coaching. Oke, bagaimana tadi prosesnya? Apa Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching ini Pak? Alhamdulillah perasaan saya sangat lega, karena saya bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Wah, alhamdulillah luar biasa ya Pak. Luar biasa sekali nih Pak. Iya, Kira-kira Pak kompetensi ini Pak, kompetensi terkait dengan kompetensi. Jadi coaching tadi Pak, mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching nanti berikutnya Pak? oh iya, mungkin yang ingin saya kembangkan mungkin di sini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dan permasalahan. Luar biasa Pak. Wah, iya Pak, secara umum semuanya sudah saya mengamati tadi Pak, sudah berjalan dengan baik Pak. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching Pak. Iya, terima kasih Pak atas pengetahuannya hari ini. Ada lagi Pak yang ingin Bapak bicarakan? Sepertinya sudah cukup. Oke Pak, kalau sudah cukup Pak, tidak ada lagi, cukup. Saya rasa diskusi kita untuk kegiatan kita sore hari ini Pak, saya rasa luar biasa Pak. Sudah kerjaan luar biasa Pak. Saya rasa cukup ya Pak. Oke, nanti kita menang Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak ya. Ya. Selamat sore Pak. Sore Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oke, saya dengar hari ini Pak akan melakukan coaching dengan teman rekan sejawat Bapak ya? Oh iya Ibu. Saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya, dan saya sudah janji juga terkait dengan coaching ini. Oke Pak, jadi saya di sini sebagai observer, saya akan melakukan penilaian terkait dengan proses coaching yang akan Bapak lakukan hari ini. Siap Ibu, dengan senang hati Ibu. Saya akan mengembangkan kemampuan coaching saya. Oke baik, jadi sebelum Bapak melakukan proses coaching di sini, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya nilai terkait dengan proses coaching yang akan Bapak lakukan hari ini. Ya Ibu. Jadi proses rubrik penilaian yang akan saya lakukan terkait dengan proses coaching yang Bapak lakukan hari ini, yaitu saya akan melihat apakah Bapak sudah melakukan proses coaching ini sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Siap Ibu. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak untuk melakukan coaching ini. Apakah Bapak berkenan? Dengan senang hati sekali Ibu berkenan. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan yang nantinya akan Bapak mau kembangkan? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching saya Ibu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan itu menurut saya itu pertanyaan yang berbobot Bu. Wah, berarti luar biasa sekali ya. Jadi mungkin saya akan
mempersilakan Bapak untuk memanggil coach Bapak untuk melakukan coaching dan saya akan menilainya. Siap Ibu. Begini Bu, permisi. Silakan Ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik sekali Pak. Apakah hari ini ada waktu untuk saya bercerita terkait dengan pengalaman yang saya hadapi di sekolah? Oke Pak, ada waktu terkait menanyakan waktu saya waktu saya ada Pak. Terus tujuan Bapak melakukan kegiatan ini apa Pak? Iya, jadi tujuan saya itu ingin berbagi cerita ini Pak, berbagi pengalaman terkait ada beberapa siswa yang memang belum lancar membaca di kelas. Oh, jadi tujuan Bapak untuk datang ke saya ini membicarakan terkait dengan ada salah satu siswa ya Pak? Iya, ada tiga. Ada tiga siswa yang belum lancar membaca. Gitu, Pak. Terus ada lagi Pak yang selain siswa tadi itu aja? Itu aja. Oke. Sebelumnya Pak terkait dengan beberapa siswa yang belum lancar untuk membaca ini Pak, langkah-langkah menurut Bapak, langkah-langkah yang efektif biar siswa lancar membaca menurut Bapak itu gimana Pak? Oh iya, jadi begini Pak, sudah saya lakukan beberapa pendekatan. Yang pertama itu saya sudah maksimal melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pelajaran yang berdiferensiasi, sudah memasukkan juga sosial emosional dalam kelas. Sudah saya bagi sesuai dengan kelompok ketika kita belajar terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Namun yang menjadi ganjalan di hati saya ini, mungkin ada ketiga siswa ini yang tidak bisa berpartisipasi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain karena yang disebabkan belum lancar membaca tadi itu Pak. Oh, luar biasa sekali ya Pak. Yang pertama, Bapak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak sudah melakukan pembelajaran yang sifatnya sosial emosional juga ada. Terus luar biasa sekali Pak. Terus bagaimana dengan rekan sejawat Pak? Biar kolaborasinya itu antar siswa itu biar jangan Bapak melibatkan sendiri begitu Pak. Oh, iya. Kolaborasi dengan rekan sejawat itu bagaimana Pak? Iya, untuk terkait dengan kolaborasi sudah saya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Namun sebelum saya melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang lain, saya juga sudah melakukan pendekatan secara individual. Pendekatan kepada siswa itu yang menyebabkan kenapa sampai siswa yang bersangkutan sampai sudah di kelas 5 ini belum lancar baca. Kalau terkait dengan huruf, oke lah, mereka sudah mengenal dan mengenal huruf. Namun untuk membaca itu yang maksimal. Jadi ketika saya melakukan interview di rumah secara personal, ternyata yang menjadi persoalan utama itu adalah memang yang bersangkutan adalah keluarganya yang broken. Jadi mungkin kita bisa maklumi ada masalah mental yang memang mengakibatkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam proses membaca yang lancar. Kemudian terkait dengan kolaborasi sudah saya berkolaborasi dengan rekan guru dengan meluangkan waktu ketika mereka jam istirahat itu saya menyempatkan mereka tidak melakukan istirahat tapi mereka langsung ke perpustakaan untuk memperlancar bacaan. Mungkin itu yang selama ini luar biasa sekali ya Pak, usaha Bapak luar biasa sekali Pak, usahanya dari tadi Bapak emosional sampai datang lagi ke rumahnya menanyakan
kayak apa, kayak dari keluarga, orang tua. Oh, luar biasa sekali Pak. Terus ini Pak, terkait dengan permasalahan Bapak tadi, menurut Bapak secara optimalnya itu antara range ini, range Pak, antara 1 sampai 10, menurut Bapak bisa seefektif itu 1 sampai 10 itu berapa Pak? Ya, alhamdulillah dari semester yang pertama yang kemarin mungkin range-nya jadi 1 itu setelah saya melakukan kedekatan secara pribadi, kemudian saya libatkan teman untuk berkolaborasi untuk menangani persoalan tersebut, dan langkah-langkahnya salah satunya adalah ketika jam istirahat mereka diberikan waktu tambahan untuk mereka berkunjung ke perpustakaan untuk latar bacanya dengan guru saya pribadi dan berkolaborasi dengan tersebut. Alhamdulillah mengalami peningkatan yang luar biasa, walaupun memang belum terlalu maksimal, tapi ketika kita aktuasikan range 1 sampai 10, mungkin dari awalnya mungkin 1-2, mungkin bisa dikatakan sudah memasuki poin yang kelima. Ya, memang belum maksimal Pak, tapi saya usahakan insya Allah di semester selanjutnya bisa naik ke 8 atau 10. Insya Allah. Luar biasa Bapak ya. Terus ada lagi Pak? Mungkin untuk sementara sampai situ saja Pak, persoalan yang saya perlu bicarakan dengan Bapak hari ini. Bagaimana? Masih ada lagi unek-unek? Puaskah? Alhamdulillah dengan tanggapan dan arahan yang tadi disampaikan oleh Bapak, mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi saya pribadi untuk lebih meningkatkan, memperhatikan siswa tersebut agar lebih memperlancar membacanya, Terpacu sehingga lagi dia gitu ya Pak? terpacu sehingga bisa berkolaborasi dengan teman ketika diberikan kelompok dan kegiatan aktivitas pembelajaran yang lain. Luar biasa sekali Pak. Ada Pak cukup buat tahu bagaimana Pak? Iya cukup. Oke. Kita cukupkan dulu Pak kegiatan kita untuk hari ini Pak. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini membawa manfaat yang luar biasa, terutama buat siswa Pak khususnya dan rekan sejawat pada umumnya. Mungkin demikian ya Pak. Iya, terima kasih Pak atas waktunya yang Ya, sudah bersedia. ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya minta permisi Pak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah. Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Bagaimana tadi prosesnya? Apa Alhamdulillah. yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah coachingnya saya sudah lega Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada diri saya sendiri Bu. Terus ada lagi kira-kira? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan yaitu alur tirta Bu, dan senang bisa menerapkannya kepada teman rekan sejawat Bu. Alhamdulillah. Oke, tadi saya juga sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, ada identifikasi maupun tanggung jawab. Semuanya sudah Bapak terapkan tadi, luar biasa ya. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatan Ibu, membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching ini Bu. Ya, sama-sama Pak. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mungkin mampu menggali lebih dalam potensi coaching dalam menemukan solusi dan permasalahannya Bu. Oh iya, baik Pak, luar biasa sekali ya. Jadi secara umum Bapak ini sudah bagus, semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam proses coaching ini ya Pak. Ya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya Bu. Sama Pak. Ada lagi yang mau kita bicarakan? Sepertinya cukup Bu, sudah cukup Bu. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi kita hari ini ya Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
sore Pak. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Saya mendengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya. Ya Pak, kebetulan hari ini saya akan melakukan coaching dengan teman rekan sejawat saya Pak. Oh iya, hari ini saya akan membantu melakukan penilaian terkait dengan kegiatan coaching hari ini Bu ya. Ya bagus sekali Pak, itu juga bisa membantu saya dalam meningkatkan kemampuan coaching saya. Kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan dalam coaching hari ini? Ya saya ingin meningkatkan lagi kemampuan coaching saya seperti kehadiran penuh, eh, mengaktifkan dan melakukan pertanyaan berbobot. Melakukan pertanyaan berbobot ya, lebih fokusnya. Jadi dalam proses coaching ini saya akan membantu Ibu melakukan pengamatan para Ibu dengan yang coaching ya. Oh, iya baik Pak. Pengamatan seperti apa itu Pak? Untuk menilai terkait dengan pembahasan permasalahan yang dibahas sore hari ini. Oh, siap Pak, siap. Indikatornya yang dibahas hari ini, Indikator yang dibahas hari ini kegiatan pembelajaran dalam kelas. Kebetulan tadi teman saya juga sudah menelpon kalau dia ingin menceritakan permasalahannya yang terkait dengan pembelajaran di kelas. ya baiklah. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching dan saya persilakan Ibu untuk memanggil teman coaching. Oh iya baik Pak. Terima kasih yang hari ini kita akan melakukan proses coaching. Terima kasih atas waktunya Pak Parmi. Saya mempersilakan Ibu dan Pak Parmi untuk melanjutkan proses coaching pada sore hari ini. Silakan Pak Ibu. Terima kasih Pak Amo. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Boleh saya meminta waktunya sebentar Bu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir ini terkait dengan pembelajaran Bu. Oh boleh Pak. Saya dengan tenang hati. Jadi obrolan kita hari ini tentang apa Pak? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas itu yang ketika melakukan proses pembelajaran di kelas itu, siswa itu kadang ada yang masuk terlambat, ada yang ketika mengerjakan tugas itu sudah diberikan batas waktu terkait dengan pengembalian untuk tugas, malah ada yang beberapa siswa itu ada yang molor belum kasih melakukan tugas. Oh jadi tujuan kita, maksudnya tujuan Pak Amu. Oh jadi maksudnya tujuan Pak Parmi ke sini untuk berbicara tentang murid-murid Bapak yang ketika mengumpulkan tugas itu ada yang molor, bahkan ada yang tugas itu sekali, gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi kira-kira Pak Parmi sudah tahu belum apa yang menjadi penyebab siswa-siswa tersebut itu molor mengumpulkan tugas, bahkan ada yang kira-kira penyebabnya itu apa? Ini kemungkinan menurut saya itu terkait penyebab siswa malas mengumpulkan tugas. Jangan sampai yang pertama itu jangan sampai pembelajaran di kelas itu monoton, seakan-akan saya yang ambil kendali begitu. Terus kalau terkait dengan tugas ini menurut saya kemungkinan jangan sampai karena contoh saja nih Bu, dalam satu hari saja itu ada beberapa mata pelajaran. Contoh saja Bu, ada 3 mata pelajaran. Terus dari 3 mata pelajaran itu ya otomatis guru-guru itu pasti memberikan tugas di contoh matematika pertama, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Itu gurunya itu 3-3 memberikan tugas. Lagi besok lagi ada tugas baru lagi Bu. Begitu Bu. Hanya jangan sampai kadangkala
tugas itu menumpuk, akhirnya kadang ini mana yang sudah selesai, ini selesai, mana yang belum. Itu memang kendalanya mungkin menurut saya yang selesai itu satu, guru itu terlalu banyak memberikan tugas. Seperti itu ya Pak. Jadi kira-kira apa solusi yang Pak sudah dapatkan dari permasalahan ini kira-kira? Solusinya ini kalau menurut saya solusinya itu yang pertama itu terkait dengan mengurangi sedikit nanti saya contoh ada tadi itu Bu ada 3 mata pelajaran nih, nanti 3 mata pelajaran itu ada guru saya akan dalam 1 hari itu saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat yang memberikan tugas pada saat itu. Komunikasinya kayak gini Bu, komunikasinya terkait dengan tugas. Kalau hari ini ibu akan memberikan tugas, berarti hari ini saya jangan. Nanti minggu berikutnya lagi atau pertemuan kita berikutnya lagi saya yang memberikan tugas, ibu jangan. Dia tidak membebani siswa tersebut gitu. Oh, jadi solusi yang ditawarkan itu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Jadi kalau misalnya yang pertama IPS, yang kedua bahasa Inggris. Jadi yang kalau IPS sudah memberikan tugas bahasa Inggris nanti di pertemuan yang berikut begitu, biar nggak terbebani. Bagus sekali Pak solusinya. Terus kira-kira ada hambatan tidak dalam melakukan solusi tersebut? Mudah-mudahan sebenarnya kalau hambatannya asal guru yang partner itu bisa memahami bahwa kali ini saja memberikan tugas, berarti yang partnernya jangan dulu begitu kan. Ya kalau mudah-mudahan komunikasi hambatannya mudah-mudahan nggak ada hambatan sih. Komunikasi nggak ada hambatan karena ini cuma kesalahan komunikasi saja dengan yang bersangkutan. Menurut saya kalau saya sudah berkomunikasi dengan itu mudah-mudahan hambatannya nggak ada. Biar guru partner guru tadi itu bisa memahami, oh ya karena ini kebutuhan juga siswa, otomatis sama-sama berkomunikasi. Saat ini saya tugas ibu yang dulu, sih berikutnya ibu juga saya jangan dulu begitu. Jadi seperti itu, bagus sekali itu. Kira-kira kalau menurut Pak Parmi itu efektifnya itu kalau saya kasih penilaian dari 1 sampai 10 kira-kira efektifnya itu dapat berapa? Saya 9,9%. Oh, berarti yakin sekali ya. Wah, luar biasa Pak. Berarti Pak Parmi ini orangnya memang konsistennya dengan apa yang kita. Jadi berarti rekan yang dilibatkan dalam hal ini berarti pasti rekan-rekan. Ya, rekan guru, rekan sejawat. Selain rekan guru, siapa lagi yang paling libat? Otomatis kalau ini terkait dengan pembelajaran, tentunya pertama kepala sekolah dan lebih spesifik lagi di bagian kurikulum, karena bagian kurikulum itu yang menangani seluruh pembelajaran. Komunikasi antara kan ada ibaratnya MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Jadi itu kita kan berkomunikasi dengan guru, bagaimana kadang konsep anak-anak itu bagaimana kita kan ibaratnya ada ketuanya dari komunitas guru itu gitu. Jadi di sini Pak berkolaborasi dengan teman sejawat dengan ataupun guru mata pelajaran yang lainnya. Oke, menurut saya itu sih solusi yang baik. Jadi mungkin Pak coba terapkan dulu, semoga berhasil. Kalau menurut saya sih itu pasti berhasil karena memang itu solusi yang terbaik. Dan saya doakan semoga tidak ada lagi siswa-siswa yang terlambat tugas, mereka molor dengan solusi yang Pak tawarkan tadi. Jadi kira-kira ada lagi tidak masalah yang mau kita bahas hari ini? Saya rasa cuma itu saja Bu, molornya saya rasa cukup lah. Jadi mungkin nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan. Siap Ibu. Ya. Sebelumnya Ibu, makasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk sore hari ini Bu terkait dengan persoalan saya Ibu. Sama-sama, Ibu mudah-mudahan jangan bosan-bosan ketika saya punya masalah, saya juga boleh memanggil Ibu begitu. Bisa kan Ibu? Bisa Pak. Saya juga sangat senang ada yang mau berbagi cerita. Siapa tahu saya juga bisa nanti akan berbagi permasalahan saya dengan Pak Parmi. Jadi mungkin sampai kita ketemu lagi kalau ada permasalahan berikutnya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.